Sore kawan-kawan semua. Eh, Kali ini saya akan berbagi perihal tujuan daripada inspeksi kapal. Selama ini kita di antara kita, sebagian daripada kita belum tahu apa sih maksud daripada dilakukannya inspeksi kapal. Mungkin sampai sekarang ada yang belum tahu. Tujuan daripada inspeksi kapal. Kalau kita runut daripada kata inspeksi, inspeksi itu artinya melihat sesuatu apakah sesuai dengan standar atau regulasi atau rule yang diberlakukan. Artinya apa? Inspeksi itu untuk melihat kepatuhan, ya. Apakah suatu kapal ini patuh atau tidak akan regulasi atau akan ketentuan domestik suatu negara, ketentuan internasional, rule daripada badan klasifikasi, atau ketentuan daripada pemerintah daerah, ketentuan daripada apa namanya pelabuhan, ketentuan perusahaan, regulasi perusahaan, ketentuan kelas dan lain sebagainya. Mematuhi suatu regulasi ini penting, merupakan satu tujuan pertama daripada inspeksi kapal. Jadi tujuan pertama adalah patuh terhadap eh, apa namanya regulasi. Dengan patuh kepada regulasi, maka kapal dipastikan akan safety karena regulasi itu ada terkait dengan safety, ya, safety misalnya SOLAS, Safety of Life at Sea, atau MARPOL, atau Lootline, atau STCW, atau International Tonnage Measurement, COLREC, dan lain sebagainya. Bahkan kapal harus memenuhi standar-standar yang berlaku, ya. Standar-standar yang berlaku yang ditetapkan oleh otoritas perkapalan atau otoritas pelayaran, ya itu. Bahkan oleh badan klasifikasi, ya. Jadi kepatuhan ini sangat penting sekali. Lalu tujuan yang kedua apa? Dilakukan inspeksi ini adalah untuk membuat suatu kapal, kita lihat, kita periksa, kita evaluasi bahwa kapal itu layak, ya, atau worthiness. Jadi di samping yang nomor satu tujuannya yaitu kepatuhan akan regulasi, yang kedua kita mengevaluasi apa kapal yang kita periksa ini layak atau tidak, worthiness atau tidak, ya, worthiness atau tidak itu tujuan yang kedua. Menilai kondisi kapal secara keseluruhan atau pada detail-detail tertentu ini adalah bagian daripada mengevaluasi kelayakan dari suatu kapal. Gunanya apa? Untuk memastikan bahwa operasional kapal worthiness, layak, ya. Operasional kapal layak. Dan untuk menilai kesiapan kapal dalam menghadapi keadaan darurat atau keadaan operasional dalam perjalanan kapal di laut. Jadi untuk operasionalnya bagus, dalam menghadapi keadaan darurat siap, memastikan bahwa kelaikan operasional kapal berjalan dengan baik. Itu adalah tujuan yang nomor 2. Lalu tujuan yang nomor 3 daripada inspeksi kapal ini adalah memeriksa aspek-aspek tertentu, item-item tertentu yang ada di kapal. Ya. Biasanya kapal
kapal ada list of item, ya, list of item. Nah, tujuan daripada inspeksi kapal yang ketiga ini adalah untuk fokus pada satu aspek teknis tertentu, ya. Seperti misalnya mesin induk, mesin induk kanan atau kiri, atau kalau tiga mesin induk tengah atau kiri kanan, kita fokus inspeksi pada mesin induk. Bahkan fokus pada mesin bantu AE nomor satu, AE nomor 2, AE nomor 3, atau emergency generator. Jadi aspek teknis khusus tujuan daripada inspeksi kapal. Atau kita melihat sistem kelistrikan suatu kapal. Ya, listrik suatu kapal mulai dari genset sampai cabling, sampai konektor, sampai ke MCB, sampai distribusi kepada peralatan-peralatan listrik kapal. Juga khusus ada misalnya terjadi benturan, maka spesifik kita memeriksa struktur kapal, ya. Atau khusus mengenai kerusakan peralatan keselamatan kapal. Jadi tiga hal ini adalah tujuan utama daripada inspeksi kapal. Semoga sharing singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Sukses para Marine Superintendent.